Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Arya dengan NIM D1211911078 akan mempresentasikan perjalanan singkat saya selama satu semester sebagai mahasiswa pertukaran yang terinisiasi oleh Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung. Baik, poin pembahasan yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu yang pertama, saya akan eh, membahas secara singkat mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan saya membahas secara singkat juga bagaimana proses perkuliahan saya selama di Bandung, di Institut Teknologi Bandung. Eh, Kemudian mata kuliah apa saja yang saya ambil, yang sekaligus saya konversikan di kampus saya. Kemudian pada setiap mata kuliah itu saya akan paparkan eh, materi apa saja yang telah saya pelajari serta tugas-tugas yang telah saya kerjakan. Eh, Apa itu program pertukaran mahasiswa merdeka? Nah, di sini program pertukaran mahasiswa merdeka merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama satu semester dari satu pulau ke pulau lainnya guna memberikan pengalaman kebinekaan melalui keikutsertaan dalam mata kuliah, guru Nusantara, dan berbagai aktivitas lainnya, dan juga dapat memperoleh pengakuan kredit hingga 20 SKS. Nah, tujuan program PM ini yang pertama yaitu dilansir dari buku saku PMM. Itu yang pertama, itu meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antar budaya. Yang kedua yaitu kita dapat mengembangkan kepemimpinan dan soft skills yang adaptif terhadap beragam latar belakang, sehingga meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Kemudian memberi kesempatan kepada kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi penerima, serta mendapat pengakuan kredit. Kemudian yang keempat yaitu dapat memperkuat, menambah, dan memperkaya kompetensi kita sebagai mahasiswa. Oke. Kemudian saya akan bahas mengenai proses perkuliahan saya di ITB seperti apa. Nah, jadi pada saat pelaksanaan proses perkuliahan di ITB itu ternyata terdapat perbedaan ya dengan eh, perkuliahan di kampus. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama yaitu waktu kuliah itu dihitung berdasarkan jam SKS setiap mata kuliah sesuai dengan jumlahnya dan dibagi ke dalam 2 sesi dalam seminggu. Jadi misalnya dalam mata kuliah itu terdapat 3 SKS, jadi mata kuliah itu akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama itu 2 SKS dan sesi yang kedua itu 1 SKS. Jadi di dalam 1 minggu itu terdapat 2 kali pertemuan seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat minggu awal perkuliahan, mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah lain yang tidak terdaftar di KRS-nya, sehingga mahasiswa di sana dapat menentukan mata kuliah apa yang akan diambil untuk semester tersebut dengan matang. Jadi kita pada saat KRS-an itu tidak semata-mata kita hanya ambil mata kuliahnya saja, tapi kita bisa mengambil mata kuliah lain, jadi kita bisa observasi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penggunaan platform LMS dari ITB yang menurut saya sangat baik dan sangat proper, sehingga serta penggunaan platform group chat dan video conference menggunakan satu aplikasi yaitu Microsoft Teams yang dapat terhubung langsung dengan seluruh sivitas akademika di ITB. Kemudian yang terakhir yaitu suasana perkuliahan di ITB itu sangat kompetitif
Hal ini ditandai dengan ketika saya saat sesi kelas berlangsung, tak sedikit mahasiswa itu yang mengajukan pertanyaan yang make sense dan sangat kritis menurut saya. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mata kuliah apa saja sih yang saya ambil di ITB. Nah, di sini kita bisa lihat mata kuliah apa saja yang saya KRS kan di ITB, yaitu yang pertama ada Sistem Informasi Lanjut dengan bobot 3 SKS, kemudian yang kedua ada Representasi Pengetahuan dan Penalaran dengan 3 SKS, kemudian ada Pemodelan Data Lanjut dengan bobot 3 SKS, dan yang terakhir adalah Modul Nusantara dengan bobot 4 SKS. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu Sistem Informasi Lanjut. Nah, pada mata kuliah Sistem Informasi Lanjut ini, yang saya telah pelajari yaitu bisa kita lihat di sini. Yang pertama, saya dapat memahami dan dapat mengidentifikasi proses bisnis suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, memahami dan mengidentifikasi setiap nilai-nilai resource atau sumber daya dari setiap sistem informasi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu memahami suatu framework atau kerangka kerja dalam tata kelola sistem informasi. Nah, contohnya di sini pada saat saya kuliah, saya mengambil framework COVID 2019. Kemudian memahami objektif setiap core model dari 2000 COVID 2019, yaitu ADM. Ada 5, ada ADM, APO, BAI, BSS, dan MAA. Kemudian dapat membedakan peran governance dan manajemen dalam IT governance suatu organisasi. Kemudian dapat memahami design factors dan focus area suatu IT governance. Kemudian dapat mengetahui jenis-jenis sistem informasi yang ada, yaitu ada TPS, MIS, dan DSS. Kemudian dapat memahami unsur IT governance dalam sebuah konsep smart city. Kemudian yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui apa saja risiko dalam IT governance dan bagaimana cara memanajemen risiko. Baik, ini merupakan tugas-tugas yang dikerjakan. Bisa kita lihat di sini, yaitu ada yang pertama ada laporan identifikasi perusahaan, yang kedua ada saya presentasi studi kasus MSCC namanya, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kembali lanjutan, yaitu presentasi lanjutan studi kasus MSCC, kemudian ada presentasi kembali analisis platform perusahaan atau organisasi dengan desain factor COVID 2019. Kemudian yang terakhir, saya juga presentasi mengenai analisis desain factor dengan sudut pandang COVID-19. Nah, tugas-tugas ini saya akan sertakan linknya di deskripsi, beserta dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini merupakan dokumentasi perkuliahan saya selama di ITB untuk mata kuliah Sistem Informasi Lanjut. Oke. Yang kedua yaitu mata kuliah Representasi Pengetahuan dan Penalaran, 3 SKS. Nah, di sini yang telah saya pelajari yaitu yang pertama, kita dapat memahami pengertian knowledge, representasi, dan reasoning atau pengetahuan, serta jenis-jenis dan kegunaannya. Kemudian yang kedua yaitu memahami beberapa teknik dalam representasi pengetahuan. Di sini ada logical representation, semantic networks, dan production rules. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat memahami salah satu metode dalam logical representation, yaitu monotonic logic, salah satunya yaitu modal logic. Ada property, model, relation, dan axioms. Berikutnya, kita dapat memahami beberapa metode dalam non-monotonic logic seperti default logic dan fuzzy logic. Berikutnya, memahami metode knowledge representation berbasis rule, yaitu forward chaining,
backward chaining, triple down rules, dan juga memahami arsitektur serta selection order pada rule-based system. Berikutnya, kita dapat memahami konsep pengembangan knowledge-based system dalam data science, yaitu ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, model evaluation, deployment, dan evaluation. Kemudian, kita dapat memahami beberapa teknik dalam knowledge representation berbasis semantic network, yaitu description logic dan ontology. Kemudian, yang terakhir, kita dapat memahami konsep semantic web dan mengetahui apa saja perbedaannya dengan teknologi web pada umumnya. Nah, berikut adalah tugas-tugas yang telah saya kerjakan. Yang pertama, tugas soal mengenai moral logic. Kemudian ada tugas fuzzy logic. Kemudian ada juga tugas mengenai production rules, forward chaining. Kemudian yang terakhir, saya membuat laporan OL, yaitu bahasa pemrograman, ontologi web language, ontology, dengan menggunakan software Voltage. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi atau footage dari mata kuliah representasi pengetahuan dan penalaran. Baik, yang ketiga, kita lanjut. Ada pemodelan data lanjut dengan bobot 3 SKS. Nah, pada mata kuliah ini, materi yang telah saya pelajari yaitu yang pertama, kita dapat memahami teknik dalam memodelkan data dalam database, yaitu ER model dan relational model. Kemudian kita dapat memahami beberapa bentuk dalam data modeling seperti spatial database, temporal database, spatio-temporal database, moving object database, dan NoSQL database. Kemudian kita dapat memahami apa itu spatial database, seperti operations, modeling spatial database approach, dan arsitekturnya. Berikutnya, kita dapat memahami model abstrak dalam spatial database, yaitu entity-based dan field-based database. Kemudian ada representation mode pada primitive geometry, ada tessellation mode, vector mode, dan half-plane representation. Dan serta koleksi objeknya, yaitu ada spaghetti model, network model, dan topological model. Serta mengetahui berbagai macam spatial data format, yaitu ada Tigerline, OpenGIS, ISO TC211, dan SQLMM. Berikutnya, memahami metode melakukan indexing pada spatial database. Ada 4 macam, yaitu ada MBR, grid file, KD-tree, dan R-tree. Kemudian yang berikutnya, memahami apa itu temporal database. Temporal database ini sudah termasuk modeling approach, dimensi waktu, point based, dan periode based model, serta Allen's chart tree interpolation. Berikutnya, kita dapat memahami konsep Temporal Conceptual Data Modeling atau BCDM, seperti aljabar relational pada BCDM dan model representasi pada BCDM-nya, yaitu ada slot-wise representation, density representation, Jensen backlog-based representation, radius representation, dan McKenzie representation. Kemudian ada berikutnya, kita dapat memahami apa itu spatio-temporal database beserta operasional aljabar dan data modeling. Kemudian yang terakhir yaitu kita dapat memahami konsep dari beberapa jenis NoSQL seperti XML database, key-value database, document-oriented database, column-oriented database, dan graph database. Nah, berikut ini tugas-tugas yang telah saya kerjakan. Yang pertama, membuat laporan review ER model dan relational model, kemudian membuat laporan tugas eksplorasi PostGIS, kemudian ada tugas worksheet spatial data model dengan 3 studi kasus, kemudian ada tugas mengenai representational model di temporal conceptual data modeling atau BCDM, kemudian ada tugas temporal database, relational algebra, kemudian ada membuat laporan tugas implementasi PostGIS, kemudian yang terakhir
kita ada tugas mengenai ulasan mengenai SQL, NoSQL, dan NewSQL. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi atau footage pada mata kuliah pemodelan data lanjut. Kemudian kita masuk ke mata kuliah yang terakhir, yaitu modul Nusantara dengan bobot 4 SKS. Nah, pelaksanaan modul Nusantara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air yang meliputi 4 jenis kegiatan, yaitu ada kebinekaan melalui pertukaran kebudayaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Nah, penjelasan mengenai 4 kegiatan ini saya akan bahas di sini. Bisa kita lihat pada slide. Yang pertama, kegiatan kebinekaan. Yang dilakukan pada kegiatan kebinekaan ini seperti mengunjungi objek wisata lokal, situs bersejarah, tempat-tempat ibadah, lembaga adat, dan lembaga sosial kemasyarakatan, serta tempat-tempat lainnya. Kemudian ada kegiatan inspirasi, kita melakukan yaitu melalui pertemuan inspiratif dengan tokoh masyarakat, tokoh berprestasi, pejabat pemerintahan, tokoh agama, atlet atau seniman legendaris, pengusaha sukses, dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Berikutnya ada kegiatan refleksi. Kegiatan ini kami lakukan dalam bentuk diskusi, tulisan ilmiah, video dokumentasi, dan atau talk show tentang hasil refleksi kita selama berkegiatan pertukaran kebudayaan dan inspirasi. Kemudian yang terakhir ada kegiatan kontribusi sosial. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bakti sosial di daerah PT penerima, yaitu Institut Teknologi Bandung. Kegiatan kontribusi sosial kemarin kita melakukan kegiatan bakti sosial berupa bantuan pendidikan buat anak-anak yang terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Nah, berikut ini tugas-tugas yang telah dikerjakan, yaitu yang pertama, membuat laporan modul Nusantara bulan pertama. Kemudian ada juga kita membuat laporan modul Nusantara bulan kedua sampai bulan kelima. Kemudian ada juga presentasi budaya daerah. Nah, berikut ini dokumentasi dari kegiatan modul Nusantara kita selama menjadi mahasiswa pertukaran. Nah, suka duka mengikuti PMM. Suka duka mengikuti PMM ini telah saya rangkumkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, menurut saya dengan mengikuti PMM ini, saya bisa bertemu dengan kenalan dari berbagai macam background. Kemudian kedua yaitu dengan mengikuti PMM ini, saya bisa mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Kemudian merasakan bagaimana merantau dan jauh dari keluarga. Kemudian membentuk mental sebagai orang yang bisa survive dan mandiri. Kemudian saya semakin paham akan keberagaman Indonesia itu seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit dokumentasi dari saya sendiri. Nah, ini yang di tengah itu saya foto di depan Plaza Widya di Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang di sebelah kiri itu merupakan foto pada saat kita itu acara pelepasan, itu acara perpisahan kemarin. Kemudian yang di sebelah kanan itu kita bersama-sama packing untuk bantuan pendidikan yang akan dikirimkan ke anak-anak yang terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Mungkin sekian itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum itu saya akan saya akan membawakan jargon dari
pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu bertukar selamanya bermakna bertukar sementara bermakna selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.